Halo, Assalamualaikum, selamat datang di vlog Erik Arto. Nah, kali ini saya akan membahas mobil compact hatchback keluaran dari Honda. Oke, yang tentunya sudah ada beberapa generasi pertama, kedua, dan yang terakhir generasi ketiga. Oke, nggak asing lagi dengan mobil yang ada di samping saya ini, Honda Jazz RS. Nah, sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan tonton sampai habis. Ini dia detailnya. Oke, sekarang saya akan bahas sedikit mengenai sejarah Honda Jazz. Nah, Honda Jazz generasi pertama itu dengan kode GD untuk keluar pada tahun 2004 sampai 2008. Mulai masuk lagi ke generasi berikutnya itu GE8 tahun 2008 sampai 2014, itu yang paling laris banget di pasaran. Nah, yang sekarang ini masuk ke generasi ketiga itu GK5. Nah, mobil yang ada samping saya ini adalah Honda Jazz RS tahun 2020 dengan transmisi otomatis. Nah, perubahan yang paling kelihatan di antara 2014 awal sampai yang facelift yang sekarang ini ada beberapa seperti di bagian lampu dan bagian bumper. Nah, kita akan bahas detailnya. Yang pertama ini kita akan bahas mengenai headlampnya. Nah, dari headlamp di sini kalau untuk yang generasi yang facelift ini mulai 2017 ke atas, di sini sudah menggunakan double reflector model LED ya. Kalau yang waktu yang pertama itu menggunakan Pro G, kalau ini kembali ke LED dan semua lampu dimnya dan lampu utamanya juga LED semua. Kalau yang generasi yang pertama itu, yang 2014 awal, yang facelift pertama ini masih menggunakan halogen biasa. Oke, terus lampu sen masih biasa setengah ada di tengah sini. Terus di bagian grillnya, nah untuk yang mulai generasi 2017 sampai sekarang, itu ada nuansa chrome di bagian atas dan bagian bawah seperti ini yang nyambung di bagian lampu. Kalau di bagian kap mesin, bagian atas ini sama semua. Nah, untuk bagian bumpernya, nih di bagian bumper mulai 2017 sampai 2021 ini perubahannya di bagian sini nih. Nah, bumper sini bagian ring fog lampnya sini nuansanya ada hitam seperti ini nyambung sampai ke bagian kiri. Terus bagian bawah sini ada semacam motif karbon-karbonan seperti itu, bikin kelihatan lebih nice. Beda sama yang 2014. Yang 2014 ini kayak kepisah gitu sendiri-sendiri. Kalau ini dilihatnya lebih kelihatan manis. Ya gitu aja, sekarang kita bahas di bagian samping. Nah, 2014 sampai 2017 dan sampai akhir 2021 ini nggak ada perubahan apa-apa dari desainnya, kecuali ada beberapa detail-detail yang memang berbeda. Nah, kita bahas dimensinya dulu. Nah, mobil ini panjangnya kurang lebih 4 meter dengan lebar hampir 1,7 dan tingginya 1,524 mm. Ini kaki-kakinya di sini menggunakan velg ring 16 two-tone 2017 seperti ini desainnya, tapi kalau 2015 agak sedikit berbeda dengan profil ban 185/55. Ini ground clearance-nya kurang lebih 165 dan wheelbase-nya itu 2,530 mm. Oke. Nah, untuk detailnya nih di bagian spion mulai 2017 dia sudah menggunakan berwarna hitam seperti ini, tapi kalau 2014 dia masih senada warna bodi. Terus ada limited edition-nya, jika warna bodi ini berwarna orange, dia biasanya di bagian atasnya berwarna hitam seperti kayak panoramik seperti itu. Tapi biasanya orang nyebutnya black top edition. Tuh. Nah, untuk desain yang lainnya lagi, nah ini ada garis tegas di sini nyambung dari pintu depan sampai ke bagian lampu belakang seperti ini. Ini ciri khas dari GK5. Oke. Terus di sini ada tombol keyless entry-nya. Di sini ada keyless entry-nya. Kalau kita buka, kalau kita kunci, kita hanya pencet seperti ini aja. Udah kunci, saya sudah pegang keyless-nya, remote-nya. Kalau kita mau buka, kita tinggal masukin tangan seperti ini aja, sudah buka. Tuh. Oke, terus di bawah sini ada side skirt-nya juga ya untuk tipe RS-nya. Nah, untuk di bagian tromolnya ini ada pengurangan spek di antara generasi yang sebelumnya. Ini malah bukan double cakram lagi, dari depan cakram, di bagian belakangnya masih kembali ke drum atau tromol lagi. Tapi kalau yang generasi yang sebelumnya ini dua-duanya sudah menggunakan double cakram. Itu menurut saya lebih bagus sih, tapi entah kenapa ini malah dikurangin speknya. Nah, terus di bagian sini belakang ini tutup tangki, ini juga mulai menurun juga. Jadi pembukanya sudah bukan model dipencet seperti ini aja, tapi
ada tarikan tuas di bagian dalam. Tapi kalau yang generasi sebelumnya GE8 ini asalkan pintunya nggak ngelok, ini kita pencet seperti ini aja sudah membuka. Tapi ini kembali ke model jadul lagi ya, seperti itulah. Oke, kita sekarang bahas di bagian belakang. Mobil Jazz GK5 ini emang sedikit mirip-mirip dengan generasi sebelumnya. Seperti lampunya sih sedikit mirip, tapi ini bedanya ada penambahan kayak reflektor ke atas seperti ini, jadi berkesan lebih kelihatan mewah juga. Nah, terus di bagian tengah sini, ini sudah nuansa chrome yang nyambung antara sisi kiri dan sisi kanan. Ini panjang banget. Kalau yang generasi sebelumnya dia belum, hanya di bagian tengah. Terus bagian atas sudah dilengkapi dengan spoiler yang lumayan gede banget. Sini atas ada shock antenanya juga. Terus kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger belakang dan ada wipernya juga. Ini semua tipe ada wipernya juga. Nah, di bagian bumper ini sayangnya dengan mobil mewah seperti ini dengan range harga kurang lebih 280-an, ini belum dilengkapi dengan sensor parkir atau kamera mundur. Nah, ini agak sayangkan juga sih, padahal sepele hanya sensor parkir aja. Nah, untuk bahas mengenai desain bumpernya, nah di sini mulai 2017 sampai 2021 ini perubahan facelift bumpernya di bagian sini. Nah, sini ada model kayak lubang-lubang angin palsu seperti ini. Terus ini ada lip seperti ini, ada diffusernya, berkesan kelihatan lebih sport. Tapi kalau yang 2014 awal sampai 2017-2016an, ini desainnya nggak seperti ini, agak sedikit berbeda. Emang ini berkesan lebih manis juga. Nah, di sini ada logo RS-nya besar di sini. Kalau Jazz SS biasanya dia polos. Nah, untuk pembuka bagasi, di sini walaupun saya sudah menggunakan kunci, ini posisinya mengunci, kita masih tetap bisa buka. Kita hanya pencet seperti ini. Nah, ini semua 5 pintu sudah terbuka. Oke. Nah, ini dia ruang bagasi dari Honda Jazz. Ini memang Honda Jazz terkenal bagasi yang sangat luas dibanding kompetitor yang lainnya. Jadi kalau untuk ngangkat koper 2 besar-besar, ini masih muat gede banget. Mesin kita masuk ke sini, nah ini masih muat banget nih. Masih luas banget untuk ngangkat satu orang juga pun. Tapi saya nggak saran seperti ini ya. Oke. Nah, di bagian bawah sini, ini sudah dilengkapi dengan tools kit dan ada spare tire yang full size. Nih, walaupun ini masih kaleng, tapi size-nya masih oke lah. Oke, ini bahannya juga bludru, halus, jadi lebih kelihatan smooth juga. Terus di sini dilengkapi dengan lampu halogen biasa. Nah, untuk menambah space untuk ruangan bagasi ini, kita bisa lipat bangku kedua seperti ini. Nah, ini dia. Kelebihan dari Honda Jazz, kita bisa lipat dan bisa rata lantai. Bahkan kita bisa mungkin taruh kasur, bisa tiduran di bagian dalam sini. Nah, ini dia terkenalnya emang Honda Jazz seperti ini. Kenal kabinnya yang lega, bagasinya yang luas. Nah, kita coba bahas di bagian kabin baris kedua. Nah, sebelum saya duduk di bagian kabin kedua ini, nih, multifungsi dari jok baris kedua ini kita bisa lipat seperti ini. Dan nuansanya juga kelihatan lega banget. Kita bisa naruh barang yang lebih tinggi atau kita bawa pot atau tanaman, ini masih cukup luas banget. Ini fleksibilitas dari Honda Jazz emang terkenal kabinnya yang luas dan multifungsi banget. Nah, sekarang saya duduk. Oke, yang saya rasa yang pertama, ini bagian legroomnya luas banget. Terus headroomnya pun juga cukup lumayan luas. Terus bagian kursinya, bagian joknya ini, emang nuansanya joknya nggak terlalu empuk banget, tapi cukupan. Dan bagian sandarannya sini, ini masih bisa kita recline lagi sedikit. Nah, segini udah paling lega, ini cukup lumayan nyaman. Tapi kita standar kedua seperti ini aja, ya juga cukup nyaman. Ini dilengkapi dengan headrest juga. Oke. Terus di bagian tengah sini emang belum dapat headrest, walaupun kita bisa duduk di baris 3 orang di bagian tengah sini. Terus di atas sini ada pegangannya seperti ini dan ada cantolan baju di bagian kanan. Tapi kalau bagian kirinya masih polos. Di sini kita juga sudah dapat 3 titik safety belt di bagian atas juga sini. Oke. Nah, untuk yang generasi ini sudah menggunakan bahan berwarna hitam semua. Jadi bagian plafon juga berwarna hitam. Tapi kalau yang awal 2014 ini masih berwarna standar dia putih atau warna abu-abu. Kalau ini sudah berwarna nuansa hitam, pilar-pilarnya pun juga sudah berwarna hitam. Oke. Terus di bagian door trimnya, nah di sini sudah menggunakan bahan bludru. Fabriknya ini sama dengan warna joknya, ada nuansa garis-garis abu-abu seperti ini. Terus ini masih materialnya keras juga, dilengkapi dengan power window dan sini ada cup holder, ada speakernya juga yang ada list warna abu-abunya. Terus bagian tengah sini belum dapat cup holder, masih polos. Ini kita mendapatkan 2 kantong yang cukup lumayan juga. Oke, cuma gitu aja. Kita sekarang bahas di bagian kabin depan. Yang pertama,
di bagian setir sini sudah soft touch, dan di sini ada nuansa jahitan-jahitan berwarna orange atau merah seperti ini. Ini senada dengan warna hand gripnya sini, terus bagian pinggir-pinggiran jok sini, ini senada semua warnanya. Ini dilengkapi dengan double airbag. Terus di bagian kiri sini ada pengatur untuk audionya, dan di bagian kanannya sini ada cruise controlnya juga. Terus di bagian belakang sini ada pedal shiftnya. Dan di sini setirnya ini sudah dilengkapi dengan tilt steering dan ada teleskopik juga. Nah, terus kita bahas bagian joknya. Sini joknya standar, bisa recline dan bisa slide juga. Ini recline dan ini bisa kita atur tinggi rendahnya. Jadi kita bisa mengatur untuk posisi pandangan kita kurang lebih tinggi atau lebih rendah dari sini. Nah, terus bahas di bagian door trim kanan. Di sini materialnya biasa, plastik biasa, semuanya keras. Ada perbedaan sedikit berwarna fabric juga, warna kain sesuai nada dengan jok. Ada list warna abu-abunya juga. Di sini lengkapi dengan 4 power window, ada rear spion, electric mirror, ini komplit semua. Sini dilengkapi dengan cup holder dan ada speakernya juga. Bagian sini tuas pembuka tangki dan pembuka kap mesin. Kita bahas di bagian headroomnya. Ini luas banget headroomnya. Terus di sini dilengkapi dengan sun visor yang sudah ada kacanya tapi belum ada lampunya. Dua-duanya dapat cermin. Kelengkapannya ini di sini ada 2 titik penerangan. Terus di bagian spion tengah sini sudah ada nanti silaunya juga. Terus bahas di bagian dashboardnya. Di sini materialnya perpaduannya, di sini plastik, di sini sudah berbahan soft touch, empuk dan ada nuansa jahitan-jahitan ya palsu seperti inilah. Ini ada sedikit lebih manis, ada warna silver dan abu-abu seperti ini, kelihatan lebih oke. Yang saya suka dari 2019 sampai 2021, di sini sudah mulai ada perubahan desain dari head unitnya. Di sini berkesan lebih clean dan kelihatan lebih manis karena ini nuansanya flat dan senada nyambung di bagian panel AC. Tapi kalau yang 2017 sampai ke 2019 awal dia masih model floating, jadi lebih nongol keluar. Itu menurut saya kurang kelihatan clean sih, jadi lebih nice seperti ini. Nah, terus di bagian sini tombol ajat, ini tombol start stop engine-nya. Terus di bagian bawah sini sudah dilengkapi dengan untuk pencasan 12 volt, ada cup holder dan ada kantongnya juga. Ini transmisi otomatis di sini. Ini ada tempat penyimpanan kecil dan di sini juga ada tempat penyimpanan juga, dan sekaligus bisa jadiin kita ampres kecil. Kita buka seperti ini, lumayan juga ini penyimpanannya. Nah, di bagian sini sudah ada laci besar juga, ini penyimpanannya cukup lumayan. Terus, nah untuk bagian joknya, sini kita bisa rebahkan dan bisa rata dengan jok di baris kedua. Asalkan kita bisa copot bagian headrestnya dulu. Kita copot, kita majuin paling mentok dan bisa kita rebahkan paling full. Nah, ini jadi kita flat, jadi kita kaki bisa di sini dan kita bisa selonjoran nyender di bagian sana. Ini enak banget untuk istirahat. Gitu aja. Nah, kita bahas mengenai ruang mesin. Untuk Jazz RS dari generasi yang sebelumnya sampai yang sekarang ini sama-sama 1500 cc, tapi tenaganya sedikit lebih berbeda. Ini diklaim dari Honda seperti itu. Nah, untuk ini 1500 cc yang menghasilkan tenaga 118 HP dan torsinya 145 Nm. Ini sistem SOHC, penggerak roda depan, CVT 5 percepatan. Nah untuk perawatannya mobil ini tergolong cukup mudah dan sama seperti kayak Honda City dan seperti Honda yang lainnya juga. Nah untuk desainnya di sini kap mesinnya sini sudah dilengkapi dengan peredam. Ini ada list karet-karetnya di sini lebih untuk peredam lagi. Terus bagian desain lampu di sini, bagian sama platnya ini seperti kayak overlapping di sini. Jadi nggak berkesan kelihatan clean. Tapi kalau kita tutup sudah normal lagi. Sekedar informasi, ini mobil ini salah satu kepemilikan dagangan punya saudara saya. Untuk harga dan informasi selanjutnya bisa komen di bawah. Gitu aja. Langsung kita test drive bagaimana rasa berkendara dan seperti apa tenaganya. Langsung kita tes saja. Yuk. Nah, ini salah satu fitur dari auto lock ketika kita mulai jalan dari Honda Jazz-nya. Nih, yang saya rasain pertama, nih kita bicara masalah kekedapan kabin ya. Kalau masalah kekedapan kabin, di sini Honda Jazz sebenarnya nggak terlalu kedap banget, tapi cukupan aja karena ketika ada motor lewat atau mungkin itu masih terlalu kedengeran masuk ke dalam. Nah, terus ketika kita di jalan yang halus atau yang lurus dan nggak ada jalan bergelombang, di sini terkadang masih berasa
putaran bannya. Jadi perputaran tapak bannya itu masih kayak berasa ngedengung, masih ada sedikit masuk ke bagian kabin. Oke, walaupun ini mobil sekelas mewah seperti ini, tapi menurut saya sedengan aja, nggak terlalu berkesan wah banget masalah kedepan kabinnya. Terus mengenai fiturnya, nah di sini dengan kelas Honda Jazz RS harga sekian, kalau mobil mewah, tapi kita nggak mendapatkan sensor-sensor yang kita harapkan, seperti sensingnya, terus parkir sensor, terus kamera mundur, itu pun nggak ada. Apalagi kamera di bagian blind spot spion itu pun nggak ada, masih polos saja. Oke, kalau masalah tenaga atau performa, di sini emang Honda Jazz putaran bawahnya itu berasa banget, akselerasinya itu cepat. Terus kita bisa atur manual pakai triptoniknya juga, pakai pedal shiftnya dengan di transmisi di S, masukin ke S. Oke, dan di sini ambience-nya di bagian speedometernya, kalau kita menggunakan kecepatan yang standar dan eco mode, jadi di sini nuansanya berwarna hijau di bagian sisi kanan kirinya di speednya, di kecepatannya. Tapi kalau kita mulai kick down atau injek gas yang terlalu lumayan banyak, di sini mulai eco mode-nya mulai hilang atau warna hijaunya itu berubah jadi merah. Seperti itu. Nah, untuk konsumsi BBM-nya, Honda Jazz termasuk lumayan irit dibanding dari yang lainnya juga. Ini termasuk lumayan irit di kelasnya dengan 1500 cc. Di sini untuk dalam kota bisa tembus 10 sampai 12 km per liter. Kalau untuk luar kota, kita di tol atau luar kota, kita bisa tembus sampai 15-17 km per liter. Jadi ya cukup lumayan irit untuk kelas mobil hatchback seperti ini. Dibanding dengan kompetitor yang lain pun, ini masih tergolong cukup irit dengan tenaga yang cukup besar. Oke, masalah suspensi, nah ini kalau suspensi kita nggak bisa bilang empuk juga enggak, tapi emang Honda Jazz nggak terkenal empuk, suspensinya biasa, keras banget juga enggak, tapi empuk banget juga enggak, jadi middle aja di tengah-tengah. Oke, mengenai sudut pandang pengemudi di sini, ini menurut saya visibilitasnya bagus. Jadi kita, karena di sini kacanya besar banget, jadi pandangan kita cukup luas dan visibilitas kita juga cukup enak. Jadi memandang kanan kiri, ada pilar di sini adalah kaca kecil di sini, itu pun juga masih lumayan kelihatan juga bagian sudut kanan kirinya. Pandangan depan pun juga enak, walaupun di bagian kap mesin kita nggak bisa terlalu lihat. Misalkan jok ini kita setting paling tinggi, tapi kita tetap nggak bisa ngeliat di bagian ujung depan, masih ketutup di bagian dashboard. Tapi di sini pandangannya cukup enak, jadi nggak terlalu kehalang sama bagian dashboard. Itu aja. Nah, sekian review mobil Honda Jazz kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Buat informasi, boleh komen di bawah atau ke Instagram saya. Dan sampai ketemu di vlog Ekato berikutnya. Assalamualaikum.